Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request. Pertama ada SS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, ke-6 MIDI, ke-7 RALS, ke-8 TKIM, ke-9 INKP, ke-10 Teguk, ke-11 Ruiz, dan terakhir MOLI. Langsung saja ke saham pertama ada SS yang ditutup di harga 730, terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker semarinya itu memang ada distribusi. Kalau dilihat dari broker semarinya, SS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk SS ini masih bisa dikatakan aman. Resistennya ada di 780, support kuatnya kalau dipakai 700. Memang harga sekarang itu harga pertengahan, tapi ada peluang kalau besok Senin rebound SS ya, harusnya bisa rebound ya, karena ada 3 hari koreksi dan Bapak Ibu perhatikan volume makin berkurang. Hari Jumat aja volume meningkat, tapi ya indikasinya membentuk doji. Jadi masih menarik ya, harusnya ya masih menarik ya untuk SS. Jadi kondisi seperti ini ya harus rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah itu ada doji ya. Dojinya setelah 2 minggu koreksi. Mestinya sih technical rebound, boleh nggak beli harga sekarang. Supportnya ada di 700-690. Itu harga yang harus dijaga sekarang di pertengahan. Ya ini bisa dikatakan support minor. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya ya. Mestinya sih kalau ada candle hijau hari Senin menarik tuh SS. Target SS masih sama, ada peluang menembus kembali 780-800-nya minggu ini. Kalau ISG nge-swing atas 7.000 sampai 7.050 bahkan 7.100, SS akan tembus 780. Dan perhatikan aja SS jangan sampai turun di bawah 700. Itu untuk SS. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2.900, menguat 2,11%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya AMRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. AMRT kembali rebound ya, bagus karena masih di dalam uptrend channelnya dan juga dia itu naik dengan volume besar dan target arah tetap 3.000. Kalau bisa tembus minggu ini, 1-2 minggu ini bisa ke arah 3.160, nge-swing atas. Jadi ada potensi upside sekitar 5-6% ya kalau jalan. Wah, 8% malah ya. Menarik nih. Stop lossnya ya nggak perlu pakai 2740, ini tutup aja. Nggak perlu pakai lagi karena sudah update lebih atas dan EMA 200 nih yang akan jadi sandaran ya. Pokoknya gagal bertahan di atas 2800 mestinya. Kalau mau pakai stop loss dulu. Kalau mau pakai average down silahkan juga, nggak ada salah ya. Di market ini apapun strategi Bapak Ibu ya boleh-boleh aja karena Bapak Ibu yang menguasainya. Seperti itu ya. Yang penting temukan dulu style trading, sistem trading kalau niatnya trading yang sesuai profil resiko Bapak Ibu. Ataupun kalau yang mau investasi, sesuaikan teknik investasinya, apakah cari capital gain, apakah cari grow investing, atau hanya incar dividen, ya kan beda-beda seperti itu. Bisa jadi Bapak Ibu dan teman-teman ada juga yang sudah dananya cukup besar, cuman berharap dari dividennya setiap tahun, ya ada seperti itu. Nggak ada yang salah kan? Nggak ada. Dia nggak peduli mau sahamnya naik turun, tapi dia udah tahu mungkin fundamentalnya dan dividennya besar seperti saham-saham batu bara. Ya udah, dia fokus ke dividen aja seperti itu. Kan ada yang penting fundamental membaik ya pasti harga sahamnya juga ikut naik nantinya walaupun memang ada turunnya juga ya, karena seperti itu. Untuk MRT kalau kondisi seperti ini ya mestinya sih bisa lanjut. Yang penting ISG bertahan di atas 6.900. Jebol itu minggu ini ISG ya sama, saham-saham pelan-pelan akan koreksi. Saatnya koreksi. Seperti itu. Untuk MRT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 2.420, terkoreksi 1,62%. Dan LPPF masih dijual asing dan juga LPPF ini kenaikannya 10% karena masih dalam pemantauan khusus atau notifikasi khusus tanda X dimeraih. Berarti naik turunnya itu 10%. Kalau di broker semuanya LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk LPPF belum menarik ya. Cuman kalau Bapak Ibu nekat ya, siapa tahu nih retailnya ditarik minggu ini. Risknya kecil aja tuh 2.420. Ya maksimal 3% lah. Bapak Ibu out aja dulu. Tuh ya kalau berminat untuk LPPF. Tapi lagi downtrend. Ya silakan bagi Bapak Ibu yang mau ya. Daripada LPPF mending MAPA, MAPI, MIDI. Itu kan masih bagus tuh.
arahnya masih uptrend, jadi ada potensi juga. Tapi ya nggak selalu juga saham uptrend terus naik dan saham turun itu juga turun. Bisa aja ada teknikal rebound, ya tergantung lagi Bapak Ibu bagaimana menganalisanya. Apakah ada potensi untuk LPPF minggu ini rebound karena melihat dia selalu mempertahankan support 2400? Ya seperti itu, bagaimana caranya Bapak Ibu juga menganalisa. Ya, jadi seperti itu untuk LPPF. Kalau menurut saya ya mungkin aja bisa ada teknikal rebound seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 820 menguat 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy 29,3 miliar. Mungkin dia masuk dalam rebalancing FTSE atau FTSE. Kalau di broker semuanya ada terlihat memang rebalancing. Ya, di MAPA ada BK beli 1,8 juta lot dan yang jual itu ada AKKZYU. Kalau dihitung-hitung hampir ya 1,8 juta lot ya. Jadi ya ini bisa dibilang juga rebalancing. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MAPA ya selama di atas 800 aman. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, harga sekarang masih oke nggak? Masih oke dengan target arah kemana? 865, 880 itu. Ya sekitar 50 sampai 60 poin lagi potensi upside kalau jalan. Risknya kecil aja nih. Jebol 800 tinggalin aja. Paling maksimal 4% lah Bapak Ibu stop loss. Kalau berminat ya di MAPA. Jadi seperti itu. Untuk MAPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1820, terkoreksi 0,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPI indikasinya lemah karena sudah di bawah 1900, tapi bisa jadi ada nge-swing atas minggu ini. Kalau jalan lah, karena kelihatan kan volume mulai meningkat. Cuman sayangnya dia lagi arahnya turun, tapi mempertahankan support 1800. Risknya kecil juga nih kalau Bapak Ibu berminat ya. Nge-swing atas kalau dikasih 70 poin, 80 poin ya lumayan, risknya cuman 40 poin. Ya risk reward 1:2. Bisa seperti ini, tapi disclaimer, kalau mau pakai stop loss saja. Kalau gagal bertahan di atas 1800 paling 2%, target profit 4%, risk reward 1:2. Ya bisa seperti itu. Kalau dilihat indikasinya volume mulai ada besar ya di area support dan bertahan. Ya yang penting kuncinya jangan jebol support, itu aja. Kalau jebol support 1800 tutup di bawah itu ya indikasinya lemah, bahkan bisa ke 1600. Bisa turun sekitar 10% lagi, dan itu minimalnya aja, dan bisa lebih lah dalam. Ya, tapi boleh nggak sih di hold? Saya nggak mau pakai stop loss, saya maunya pakai average down, nggak apa-apa deh. Kalau jualnya mungkin 3 bulan lagi, atau setahun lagi, atau 2 tahun lagi, yang penting saya jual profit, saya nggak perlu banget juga uangnya, karena uang dingin juga, dan ya nggak berpengaruh ke hidup saya, kalaupun dia turun bertahun-tahun. Kalau seperti itu ya boleh-boleh aja. Ya, nggak ada yang salah. Kalau mau coba bagaimana cara strategi average down-nya, bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube, pilih yang Pro Trader, gabung situ untuk nonton. Ya, jadi seperti itu. Untuk MAPI, kalau menurut saya melihat dari time frame weekly-nya ada potensi untuk technical rebound ya, seperti itu. Untuk MAPI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup menguat 7,29% ke harga 500. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya MIDI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MIDI bagus, 500 sudah perubahan praksi harga. Lanjut gak? Kalau dilihat volume meningkat, mestinya nih baru akan narik lagi sekali nge-swing atas. Paling gak swingnya itu kalau dihitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 530. Jadi ada potensi upside sekitar ya 6-10% lagi nge-swing atas. Tapi disclaimer ya, itu kalau mampu nge-swing atas. Ya supportnya sekarang pakai jam 480. Tapi kalau dilihat dari volume harusnya aman ya. Jadi MIDI juga di grup Borneo Trader sudah suruh saya spekulasi buy di 440, 450 itu ya rebound ini, dan udah follow the trend, udah 10% lebih, dan ya tinggal nanti jebol 480 mungkin saya TP dulu untuk MIDI ya. Selama di atas itu saya tetap hold MIDI. Jadi seperti itu. Untuk MIDI menarik, masih MIDI, semoga aja dia bertahan, harusnya bertahan, mungkin koreksi dikit terus digas lagi, atau bahkan langsung digas aja lagi ke atas ya, karena volumenya ini serius naik, masih ada juga tajam mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu harusnya sih lanjut, baru 3 candle kan hijau, dan menurut saya candle minggu kemarin tuh biasa aja
dojinya nih ya udah, kalaupun dia naik satu candle lagi minggu ini ya masih oke lah, masih bisa. Tapi disclaimer ya, harga-harga atas seperti itu untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada RALS yang ditutup di harga 560 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya RALS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, RALS belum kemana-mana juga ya, yang sabar boleh-boleh aja nih, kayaknya dia mempertahankan terus supportnya berapa tuh 555 ya, tapi support quote-nya ya 545 ini di harga tengah-tengah ini tutup aja nih, kita pakai atas aja ya biar lebih nggak bikin bapak ibu pusing melihatnya seperti ini bisa pakai atas juga biar lebih jauh ya, jadi bisa perkirakan risk reward. Jadi untuk RALS kalau berminat ya bisa aja seperti ini kalau berminat ya, tapi disclaimer, saya lebih ke grupnya Mitra di Perkasa ya, MAPA, MIDI bukan ya, MIDI itu Alfamart ya kalau nggak salah. Seperti ini bisa juga nih seperti ini ya. Pakai aja risk reward 1:1 atau 1:2. Pokoknya jebol 540 tinggalin aja kalau berminat ya. Ini kelihatan kan lagi konsol, tapi konsolidasinya tuh kurang menarik ya, seperti itu. Untuk RAL kalau saya lebih ke wait and see aja lah untuk RAL. Tapi kalau Bapak Ibu berminat ya tadi bisa stop loss kalau gagal bertahan di atas 540 untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TKIM yang ditutup di harga 8.800, start koreksi 0,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TKIM sudah 4 kali mencoba 9.000 terus gagal dan volume mulai berkurang. Apakah ini pasti gagal? Belum pasti. Bisa aja pola-pola Medco koreksi dikit digas lagi ya. Tinggal lihat Senin besok tembus nggak 9.000. Kalau tembus ya bisa lanjut lagi ngegas. Mana arahnya? Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya. Kalau nggak melihat history chart sebelumnya ya bisa ke 10.000. Tapi kalau Bapak Ibu lihat chart sebelumnya itu di mana sih resistennya? Ya sama 10.000. Tuh kelihatan kan 10.000 sepertinya susah ditembus, 10.000 sampai 9.600 area ini. Nah ini yang akan ditujunya selanjutnya. Mungkin nggak sih? Sangat mungkin. Kalaupun dia koreksi dulu ya nggak masalah juga. Tapi ya peluang besar tetap akan uptrend tahun 2023. Udah uptrend nih dari 5.000 ke 8.800 ya udah naik 38% ya. Mungkinkah begar ya? Semoga aja. Kalau ditarik tren dari semenjak Oktober 2021, 2 tahun yang lalu, ya mestinya jadi sandarannya sekarang itu 8.400. Itu kalau dia koreksi ke area itu, membentuk swing low-nya itu menarik juga untuk spek buy ya, seperti itu ya. Tinggal lihat nanti bagaimana kondisi pergerakan TKIM. Belum pasti juga koreksi dikit ini pasti besoknya turun, bisa aja naik lagi ya. Lihat besok ada nggak buying powernya, seperti itu. TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada INKP yang ditutup di harga 10.575 menguat 0,71%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikal. INKP juga lagi berjuang. Kondisi seperti ini dia sudah menembus 10.500-nya. Ya ini dia di area resisten. Dengan kondisi seperti ini ya sama. Kalau ada buying power naik lagi bisa tuh untuk INKP ya. Kemungkinan sih bisa tuh untuk INKP. Tapi ya kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, hitung aja risk rewardnya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu sudah breakout dari resisten neckline double bottomnya dari semenjak Juli di 10.000 sampai 10.400. Jadi aman nggak? Harusnya sih aman ya selama di atas 10.000. Kalau baru beli harga sekarang ya cut loss-nya sekitar 7% kalau berminat. Tapi disclaimer itu untuk INKP. Kalau melihat dari harga pulp and paper yang kembali menguat di hari Jumat, bisa lanjut harusnya grupnya TKIM INKP ya. Ini pulp and papernya komoditasnya uptrend nih. Bahkan all time high ya. Kalau melihat dari history transaksinya, kalau ini benar ya. Oh ini, wah ini update-nya ya. Agak lambat nih. Nah, ada peluang bisa all time high di 600-an. Menarik kan? Ya harusnya menarik nih untuk pulp and paper. Khususnya kalau di saham Indonesia ada INKP, TKIM yang saya tahu ya. Mungkin yang lain ada juga saham-sahamnya. Ya, ini bisa peluang lanjut naik TKIM, INKP. Jadi seperti itu ya. Menarik juga nih masih perhatikan. Dan yang sudah punya di bawah, follow aja, hold aja terus atau pasang trailing stop. Mestinya sih bisa lanjut ya. Semoga. Tapi disclaimer. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Tuguk yang ditutup menguat 34,65% ke harga 136. Auto reject atas dan asing net sell. Kalau di broker sepertinya Tuguk ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Tuguk sudah berhasil menembus resisten 115, 112 itu
dan arah selanjutnya karena dia hari Jumat itu arah yang mestinya lanjut open gap up. Resisten terdekat 150 harusnya sih bisa lewat ya, mungkin juga bisa arah lagi, kita lihat aja seperti apa ya. Kalau dilihat tadi dari broker summary-nya itu ada MG yang punya average di 125 dan punya lot 1,2 juta lot. Ya mestinya sih masih ada tarikan, masa baru narik sedikit langsung dibuang ya, tapi kita lihat aja, mestinya sih kemungkinan besar bisa all time high, bisa ke 200. Saham-saham kan seperti itu, kalau IPO-nya naik sebentar terus turun ya pasti akan membalas naik. Tapi disclaimer ya, ini saham high risk, kita nggak tahu apa cerita di belakangnya. Yang pastinya ada akumulasi bandar yang cukup besar di tarikan pertamanya hari kemarin Jumat ya, seperti itu. Tunggu langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ruiz yang ditutup menguat 12,76% ke harga 318. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya Ruiz diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya, Ruiz juga bagus ya. Nih, lihat saham kalau bertahan di atas support lanjut. Yang penting Bapak Ibu punya plan, kalau jebol support cut loss. Kalau Bapak Ibu punya sistem trading seperti itu aja, ulang-ulang terus. Kalau harus cut loss, kalau TP, coba Bapak Ibu lihat historinya, mana yang lebih banyak profitnya apa lossnya, dan coba dievaluasi titik harga belinya seperti apa, titik cut lossnya ya. Kalau Bapak Ibu coba, saya akan beli buy on support, saham-saham yang disupport saya akan beli. Melihat indikasi yang lain, mungkin Bapak Ibu ada indikator lain yang dipakai ya, coba aja. Khusus saham-saham yang disupport atau yang lagi uptrend ke support, koreksi ke support itu naik. Bapak Ibu coba dengan lot-lot tipis saja, atau nggak perlu berapa sih lot-lot tipis yang nggak harus juga satu lot. Yang penting Bapak Ibu siap stop loss, disiplin ya, tergantung masing-masing berapa keberaniannya ya. Coba aja terus dan baru dievaluasi selama 3 bulan 6 bulan dievaluasi. Pasti Bapak Ibu nemu nanti, oh di sini loh salahnya, oh di sini loh nggak pasnya. Itu dengan cara belajar. Gak mungkin kan nggak belajar tiba-tiba tahu aja semua langsung. Pasti ada trial dan error. Nah kalau Bapak Ibu masih bingung ya bisa belajar ke yang mungkin buka kelas. Jadi seperti itu ya. Untuk Ruiz kalau kondisi seperti ini mestinya masih lanjut. Ini baru awal juga nih. Peluangnya sih 350 itu kemungkinan disentuh 1-2 minggu ini, atau bahkan minggu ini bisa disentuh. Tapi disclaimer ya, harga sekarang harganya udah sangat tinggi, itu hitung risk rewardnya. Seperti itu untuk Ruiz. Langsung saja ke saham terakhir, ada Molly yang ditutup di harga 412 menguat 4,04%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Molly diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Molly kondisi seperti ini masih aman di atas 400. Ini bisa jadi swing low ya, cuman takutnya sih jebol juga ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang 380 itulah toleransinya. 380 jebol ya melorot dulu ke bawah, bahkan bisa ke 320 tuh. Dari 380 ke 320 itu masih bisa turun 60 poin, bisa turun 15% lagi. Mending kalau saya stop loss dulu, nanti average down, nanti buyback di bawah kalau minat Molly ya, seperti itu. Tapi bukan rekomendasi, keputusan jual beli di tangan masing-masing karena ini saham ada yang request. Tapi ya kalau mau bagus, kalau ditarik dari swing low ke swing high dengan Fibonacci retracement ya, ini area dia mantul 0,5%-nya itu ya, semestinya di situ aja dia harus mantul karena di situ ada persimpangan jalannya. Jadi toleransinya 380, jebol itu ya melorot, dia makin dalam, peluang besar. Jadi seperti itu untuk Molly. Kalau mau bagus ya memang harus ada teknika rebound minggu ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya belum kecil ya. Oke, harusnya ya lanjut harusnya ke atas. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.